Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini Min bakal ngebahas hadis ketiga dari bab sholat yang sholat berjamaah teman-teman ya. Karena kemarin itu ini sempat podcast sampai 22 episode. Alhamdulillah pasal 1 keutamaan sholat berjamaah di kitab Fadilah Amal. Dan Min pengen lagi ngebahas itu. Kita hadis ketiga, kita mulai ya. Ani bani Mas'udi radhiyallahu anhu qala Mangsarahu ayyalqallahu godan muslima falyuhafiz ala haula'i is-salawati haisu yunada bihinna fa innallaha ta'ala syara'a linabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda wa innahunna min sunanil huda walau annakum salaitum fi buyutikum kama yusalli Hazal mutakhalifu fi baitihi lataraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum ladallaltum wa ma min rajuli yatataharu fayusinu tuhura summa ya'midu ila masjidin min hazihil masajidi illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanata wa yarfa'uhu biha farajata wa yahuttu anhu biha sayyi'at walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq walaqad kana rajulu yu'ta biha yuhada baina rajulaini hatta yuqama fi safi wa fi riwayah Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anis salati illa munafiqun qad ulima nifaquhu aw maridun kana rajulu la yamshi baina rajulaini hatta ya'ti his-salah wa qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alamna sunanal huda wa inna min sunanil huda salata fil masjidil ladzi yu'azannu fi. Dari Sayyidina Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga salat 5 waktu di tempat azan. Tempat azan dikumandangkan di masjid. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah dan sesungguhnya berjemaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Jika kamu meninggalkan sunnah nabimu, maka sesatlah kamu. Tiadalah seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala mencatat untuk setiap langkahnya satu kebaikan, meningkatkan baginya satu derajat dan menghapuskan baginya satu kesalahan. Sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada orang yang tidak pergi ke masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan orang munafik pun tidak berani meninggalkan sholat berjamaah. Sungguh pernah ada seorang laki-laki uzur dipapa oleh 2 orang, lalu diberdirikan di dalam sholat. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajari kami berjalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat di masjid di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dari kitab At-Targhib. Faidah,
Para sahabat radhiyallahu anhum sangat menjaga salat berjamaah. Mereka berusaha keras agar bisa salat berjamaah meskipun sakit dan harus dipapa oleh orang lain. Bagaimana mungkin mereka tidak memperdulikan sedang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sangat menjaga salat berjamaah. Ketika beliau sakit parah menjelang akhir hayatnya, beliau berkali-kali pingsan dan berkali-kali meminta air wudhu. Akhirnya dengan susah payah beliau dapat berwudu. Kemudian beliau pergi ke masjid dengan dipapa oleh Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu dan seorang sahabat lain karena kaki beliau tidak bisa menapak dengan baik. Atas kehendak beliau, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengimami salat berjamaah. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyertai salat berjamaah dari kitab Sahih Bukhari Muslim. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah alaihi wasallam bersabda, beribadalah kepada Allah seolah-olah dia di hadapanmu dan seolah-olah kamu melihatnya. Anggaplah dirimu termasuk dalam daftar orang-orang yang sudah mati, tidak merasa sebagai orang yang masih hidup, sehingga tidak gembira karena sanjungan dan tidak sedih karena cacian. Selamatkan dirimu dari doa buruk orang yang dizolimi. Berusahalah agar tidak meninggalkan sholat subuh dan isya berjamaah, meskipun harus pergi dengan merangkak di atas tanah." Hadis yang lain menyebutkan bahwa sholat subuh dan isya sangat membebani kaum munafik. Seandainya mereka tahu betapa banyak pahala sholat berjamaah subuh dan isya, niscaya mereka akan berusaha untuk sholat berjamaah meskipun harus merangkak. Dari kitab At-Targhib. Terima kasih teman-teman di episode ini, hadis ketiga sholat berjamaah. Sampai jumpa ke hadis keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.